Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 2 dari halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Akan halnya kehidupan yang sekarang bisa kita saksikan, hal ini sebagaimana telah diisyaratkan oleh firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin barra wa ambatat min kulli zawjin bahij. Artinya, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi setiap belahan bumi yang tidak terkena hujan atau dilewati arus air, maka belahan tersebut tidak mempunyai tumbuhan dan tidak mempunyai marga satwa yang hidup di dalamnya. Turunnya hujan dalam bentuk yang dapat kita saksikan atau yang menjadi sebab kehidupan bagi tumbuhan dan hewan merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa dan Maha Menciptakan. Dan jika ditinjau dari segi kemanfaatannya, maka kenyataan tersebut merupakan rahmat ilahi yang berlaku umum. Fenomena yang keenam yaitu watasrifir riyah. Di dalam mengendalikan arah angin ini sudah barang tentu sesuai dengan kodrat Allah dan sunnatullah yang diciptakan oleh Yang Maha Bijaksana. Fungsinya adalah untuk mengawinkan antara serbuk jantan dan betina yang terdapat di dalam tumbuhan, seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah surah Al-Hijr ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalnar riyaha lawaqih. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Juga ada jenis angin yang tidak berfungsi sebagaimana tersebut di atas, tetapi hanya untuk menggugurkan. Angin yang disebut terakhir ini biasanya bertiup dari 4 arah, atau satu di antara 4 arah tersebut, bahkan terkadang tidak menentu. Semua ini tidak lain menunjukkan kesatuan dari sumbernya dan menunjukkan kasih sayang Allah yang telah menciptakan segalanya di samping mengaturnya. Fenomena yang ketujuh yaitu wassahabil musakhkhari bainas samai wal ardi, yaitu pada mendung yang berkelompok dengan ketebalannya di udara itu untuk kepentingan turunnya hujan di berbagai negara. Cara turunnya pun teratur. Di samping mendung itu merupakan pemandangan indah dilihat dari berbagai belahan bumi, sudah barang tentu hal ini akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengetahui masalah ini.
atau orang yang belum pernah melihatnya. La ayatil liqaumi ya'qilun. Pada semua gejala itu terdapat petunjuk bagi orang-orang yang berpikir untuk mengetahui watak dan rahasia-rahasianya. Dengan demikian dapat dibedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan. Di samping dapat diketahui betapa teliti dan halusnya kekuasaan yang maha menciptakan semuanya ini. Akhirnya akan sampai pada kesimpulan bahwa hanya yang menciptakan semua inilah yang berhak untuk disembah dan ditaati. Di dalam sebuah hadis dikatakan, wailul liman qara'a hadhil ayata famajja biha. Artinya, celakalah orang yang mendengar ayat ini, kemudian ia mengeluarkan riyaknya. Maksudnya di sini ialah lendir yang keluar dari mulut. Pengertiannya adalah tidak memperhatikan makna ayat ini atau bersikap menyepelekan. Sudah barang tentu orang yang berpikir terhadap ayat ini tidak akan mengeluarkan riyanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah mempunyai dua kitab. Pertama ialah kitab yang berupa alam semesta. Kedua, kitab yang diturunkan kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Kemudian, cara untuk mengetahui masalah-masalah di atas haruslah menggunakan akal pikiran yang telah diciptakan Allah. Siapapun yang dapat menggunakan akal pikiran yang telah diciptakan Allah. Siapapun yang dapat mengambil pelajaran dari kedua kitab tersebut, berarti ia akan berhasil. Dan siapapun yang berpaling, tentu akan merugi, baik di dunia maupun di akhirat.